Saya Muhammad Ridho Hanif. Dan saya Muhammad Aksan. Mengatur format dokumen laporan. Selain menyiapkan isi laporan, kita juga perlu mengatur format dokumen laporan untuk mempunyai tampilan yang bagus. Tampilan yang baik akan membuat dokumen laporan kelihatan teratur dan rapi. Mengatur format dokumen laporan dapat dilakukan dengan mengatur ukuran kertas dan margin, jenis dan ukuran huruf, perataan paragraf, indentasi paragraf, dan spasi paragraf. Seringkali, dokumen laporan harus dibuat dengan ukuran halaman atau kertas yang spesifik. Oleh karena itu, perlu mengatur ukuran halaman dan margin dokumen. Pengaturan ini dapat dilakukan menggunakan perintah di grup page setup yang terdapat di tab layout. Untuk mengatur margin, pilih perintah margin dan pilih margin yang tersedia, atau gunakan perintah custom margin. Perintah orientation digunakan untuk memilih orientasi halaman dokumen, sedangkan perintah size digunakan untuk mengatur ukuran halaman dokumen. Mengatur jenis dan ukuran huruf. Ketika membuat laporan proyek, penting untuk mengatur jenis dan ukuran huruf agar sesuai dengan ketentuan yang diberikan atau preferensi yang diinginkan. Pengaturan ini dapat dilakukan menggunakan perintah jenis dan ukuran huruf yang terdapat di tab Home. Berikut ini adalah grup font. Pertama, font atau jenis huruf. Bagian ini berfungsi untuk memilih font yang diinginkan. Kedua, font size atau ukuran font. Bagian ini berfungsi untuk mengatur ukuran teks dari kecil hingga besar. Ketiga, change text atau ubah huruf. Berfungsi untuk mengganti seluruh teks yang dipilih menjadi huruf kecil, huruf besar, atau format kapitalisasi lainnya. Keempat, clear formatting atau hapus formatan. Bagian ini berfungsi untuk menghapus semua gaya dan pemformatan yang diterapkan pada teks. Kelima, bold atau tebal, membuat teks yang dipilih menjadi lebih tebal. Keenam, italic atau miring, membuat teks yang dipilih menjadi miring. Ketujuh, underline atau garis bawah, menambahkan garis di bawah teks yang dipilih. 8. Strike through atau coret, menambahkan garis horizontal yang melintasi teks. Ke-9, subscript, untuk menulis teks kecil di bawah garis dasar. 10. Superscript, untuk menulis teks kecil di atas garis dasar. 11. Text effect atau efek teks, untuk memodifikasi teks untuk membuatnya lebih menarik, ekspresif, dan mudah dipahami. 12. Text highlight color atau warna sorot teks, memberikan warna seperti stabilo di belakang teks. 13. Font color atau warna font, untuk mengatur warna teks sesuai pilihan kita. Langkah ketiga, mengatur perataan paragraf. Perataan paragraf di dalam dokumen adalah pengaturan penjajaran teks yang menjadi isi dokumen tersebut. Perataan paragraf meliputi penjajaran teks, baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Pada dokumen biasanya hanya perataan arah horizontal yang sering digunakan. Perataan horizontal menentukan cara tampilan penjajaran teks dalam arah horizontal pada dokumen. Terdapat 4 jenis perataan horizontal yang dapat dipilih, yaitu perataan kiri, align left, perataan kanan, align right, perataan tengah, center, dan perataan kiri kanan, justify. Mengatur perataan paragraf dilakukan dengan cara memilih paragraf yang perataannya yang ingin diatur, kemudian mengklik tab Home dan mengklik perataan yang akan digunakan. Pertama, alignment text left, yaitu rata kiri, bisa juga Ctrl+L. Kedua, center, yaitu rata tengah, bisa juga Ctrl+E. Ketiga, alignment text right, yaitu rata kanan, bisa juga Ctrl+R. Keempat, justify, yaitu rata kiri dan kanan, bisa juga Ctrl+J. Mengatur spasi paragraf. Spasi paragraf adalah ruang kosong yang terletak di atas atau di bawah paragraf. Spasi paragraf juga dikenal sebagai jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Ketika mengetik teks dalam dokumen, pengaturan yang diterapkan pada suatu paragraf juga akan berlaku untuk paragraf berikutnya. Misalnya, jika kita mengetik sebuah paragraf dan kemudian menekan tombol Enter untuk membuat paragraf baru, maka format paragraf baru tersebut akan mengikuti format paragraf sebelumnya.
Selain spasi paragraf, tampilan teks dalam halaman dokumen juga ditentukan oleh spasi baris. Spasi baris mengatur jarak vertikal antara satu baris dengan baris lain dalam sebuah paragraf. Pengaturan jarak baris yang diterapkan pada suatu paragraf akan berlaku untuk semua baris dalam paragraf yang dipilih. Spasi paragraf dan spasi baris dapat diatur menggunakan kotak dialog paragraf. Kita dapat menampilkan kotak dialog tersebut dari tab Home dengan mengklik perintah dialog box launcher dalam grup paragraf. Berbagai tipe spasi baris. Spasi baris single. Keterangan. Tinggi baris sesuai dengan font terbesar pada garis bersangkutan ditambah sedikit ruang tambahan. Besar ruang tambahan tersebut berbeda untuk setiap jenis huruf yang digunakan. Spasi baris 1,5 lines. Keterangan. Jarak baris adalah 1,5 kali jarak baris pada spasi tunggal atau single. Spasi baris double. Keterangan. Jarak baris adalah 2 kali jarak baris spasi tunggal. Spasi baris at least. Keterangan, jarak baris sekecil mungkin di mana huruf dengan ukuran terbesar masih dapat diakomodasi di mana mungkin tidak pas dengan spasi tertentu. Jarak baris yang memiliki huruf dengan ukuran besar sama dengan jarak baris dengan huruf ukuran kecil. Spasi baris exactly. Keterangan jarak baris tidak diatur berdasarkan besar kecil huruf terbesar dalam satu baris. Pilihan ini mengatur jarak baris semua baris dalam satu paragraf sama tanpa memperdulikan ada huruf yang lebih besar pada baris tertentu. Spasi baris multiple. Keterangan jarak baris ditambah atau dikurangi berdasarkan presentase yang ditentukan. Misalnya jika kamu mengatur jarak baris 1,2 maka jarak baris akan ditambahkan 20%. Sebaliknya, jika kamu mengatur jarak baris 0,9, maka jarak baris akan dikurangi 10%. Mengatur jarak baris sebesar 2 sama dengan pengaturan jarak baris double. Spasi baris add. Keterangan, mengatur besar jarak baris yang dipilih. Pilihan ini hanya dapat dilakukan apabila kamu memilih jarak baris at least, exactly, atau multiple di kotak pilihan line spacing. Sekian video penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.